Oke, di pertemuan ketiga ini kita melakukan percobaan tentang penentuan kadar atau persentase dari eh, komponen asam asetat ya yang terkandung dalam suatu sampel. Nah, sampel yang kita pakai adalah cuka ya, cuka kemasan. Oke, bagaimana cara menghitung persen kadar dari asam asetat ini? Maka kita akan menggunakan metode penentuannya yaitu menggunakan metode titrasi ya. Atau sering juga disebutnya titrimetri gitu. Atau bisa juga disebutnya volumetri. Jadi bagaimana kita menghitung suatu analit atau kadar analit itu menggunakan uh, volume ya, artinya menggunakan variasi volumenya. Nah, titrasi. Jadi kalian harus ingat dulu bahwa prinsip dari metode titrasi ini adalah kita menentukan mau mengukur atau menghitung gitu ya, atau mau ngitung konsentrasi gitu ya, konsentrasi dari suatu analit ya berdasarkan konsentrasi dari larutan standar. Jadi berdasarkan konsentrasi dari larutan standar. Nah, namanya aja standar, berarti kalau standar konsentrasinya sudah diketahui ya, sudah diketahui secara pasti. Jadi ada satu yang udah kita ketahui berapa konsentrasinya, maka kita pengen hitung yang lainnya gimana gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah ternyata larutan standar pun itu ada dua gitu keberadaannya di alam ini. Yang pertama kita sebut sebagai larutan standar yang primer, yang kedua kita sebutnya sebagai standar yang sekunder. Nah, larutan standar primer ini larutan standar yang konsentrasinya udah fix, udah tetap ya, berarti dia nggak berubah-ubah. Tapi kalau sekunder dia masih perlu distandarisasi ya, standarisasi. Jadi bisa kalian bayangin ya kalau sekunder itu ternyata meskipun dia larutan standar tapi juga harus distandarisasi kembali. Nah, nyatanya di kita tuh paling banyak kesediaannya adalah yang sekunder, dari harga yang lebih murah, kemudian dari mudah ngedapetinnya itu paling banyak yang sekunder, sedangkan yang primer itu harganya sangat mahal gitu, jadi jarang digunakan. So pada akhirnya kita harus menstandarisasi larutan baku itu gitu. Jadi makanya di percobaan kita ini ada dua cara kerja. Yang pertama kalian diminta untuk melakukan proses standarisasi gitu ya. Di cara kerja pertama kalian diminta untuk melakukan standarisasi. Baru di langkah yang kedua kalian diminta untuk menghitung kadar cukanya gitu. Asam asetatnya. Nah, perlu kalian ingat standarisasi juga dilakukan dengan metode titrasi gitu ya. Metodenya sama, titrasi juga. Nah, juga di sini kita menggunakan larutan standar lain gitu. Misalnya kalau kita jadi ingat ya, larutan standar ini perannya dia adalah titran biasanya. Jadi larutan standar yang kita pakai dalam percobaan itu biasanya perannya sebagai titran. Nah, karena titran di percobaan ini kita ingin menghitung kadar asam asetat, which is asetat adalah asam, berarti titran yang kita pakai haruslah basa gitu. Karena kita ingin mentitrasi ya, titrasi asam. Nah, sebaliknya kalau kalian mau titrasinya basa, maka kalian pakai titrannya asam. Nah, ingat kalau kita menggunakan titrasi untuk asam gitu ya, dengan menggunakan titran berupa basa disebutnya adalah proses alkalimetri gitu. Sedangkan kalau menggunakan titrannya asam disebutnya asidimetri. Jadi ada dua ya metode. Jadi titrasi pun ternyata bisa dibagi jadi dua nama istilah khususnya. Bisa jadi disebut yang pertama adalah asidimetri, bisa juga disebut alkalimetri. Jadi kalau dia asidimetri kita menggunakan titrannya itu berupa asam, berarti yang ada dalam buret. Ingat ya, titran itu adanya dalam buret gitu. Sedangkan kalau alkalimetri itu justru titran yang dipakai adalah basa. Karena percobaan kita menggunakan basa NaOH gitu ya, maka NaOH-nya
kita sebut sebagai titran gitu. Jadi di sini kita metodenya alkalimetrik. Nah, jadi karena NaOH ini dianggap larutan baku yang belum standar, maka perlu distandarisasi ulang. Jadi makanya di proses pertama kalian standarisasi NaOH dengan menggunakan apa? Dengan kalium hidrogen ftalat ya, C4H8O4 gitu ya. Jadi ya sebentar ini. Ya, jadi kalian menggunakan kalium hidrogen ftalat. Ntar dicek lagi ya rumus kimianya benernya gimana. Nah, jadi ingat bahwa kalium hidrogen ftalat ini adalah sifatnya itu asam. Jadi dia sifatnya asam, makanya di sini digunakan untuk proses standarisasi gitu ya. Oke. Sebentar. Nah, prosesnya tuh sebenarnya kalian menggunakan NaOH-nya sebagai titran gitu ya. Jadi tetap titrasinya menggunakan NaOH gitu. NaOH-nya dipakai sebagai titran gitu ya. Katakanlah konsentrasinya misalnya 1 molar gitu. Ternyata ini tuh belum pasti. Jadi kita mau pastiin bener nggak 1 molar. Jadi kita bikin larutan NaOH 1 molar. Katakan kita punya stok NaOH 1 molar. Kemudian titrasi menggunakan titrasi dia untuk si kalium hidrogen ftalat tadi ya. Nah, nanti di sini kamu tambah indikator PP. Nanti kamu titrasi sampai terjadi perubahan warna merah jembu. Nah, maka nanti kamu hentikan. Kamu catat berapa volume dari NaOH yang kepake. Nah, si hidrogen ftalat ini kan konsentrasi dan volumenya sudah diketahui ya. Volume dari anggaplah ini K, volume K dan molaritas dari K-nya sudah ada gitu, hidrogen ftalat. Kp deh saya singkat gitu ya. Maka nanti volume yang kepake di sini untuk titrannya kamu anggap sebagai volume dari NaOH Vn gitu ya. Maka nanti kamu hitung berapa konsentrasinya menggunakan prinsip titrasi ekuivalennya. Jadi kita ingat pada saat titik ekuivalen gitu ya, titik ekuivalen. Karena kan metodenya sama dengan titrasi, jadi proses ngitungnya sama juga. Jadi nanti kamu hitungnya bahwa ingat ya, pada saat titrasi itu mol dari H+ itu sama dengan mol dari OH- gitu. Jadi di sini kita bisa turunin lagi bahwa mol itu kan sebenarnya rumusnya adalah volume kali molar ya. Nanti dikali valensi N gitu ya. Ini anggaplah untuk A, asamnya. Kemudian V dikali M dikali N untuk yang basa. Karena di sini kita pakai kalium hidrogen ftalat sama NaOH, ya kamu ganti aja sama NaOH gitu. Jadinya nanti ngitungnya V dari Kp dikali M dari Kp dikali N dari Kp sama dengan V dari NaOH dikali M dari NaOH dikali N dari NaOH. Jadi volume Kp-nya yang tercatat saat yang dipakai untuk titrasi tadi. Berapa volume yang kamu pakai di dalam Erlenmeyer itu. Molarnya yang kamu buat berapa, kemudian normalitasnya itu, valensinya 1. Karena valensi dari kalium hidrogen ftalat itu ya K+ kan, which is itu adalah 1. Kemudian NaOH, berarti volumenya tuh yang kepake di titrasi berapa, kemudian molarnya kamu hitung. Jadi ini yang dihitung. N-nya berapa? NaOH itu kan kalau diionisasi jadi apa? Na+ tambah OH-, which is OH- atau valensinya berarti 1. Ini 1 juga gitu. Nah, ntar dapat deh berapa M dari NaOH yang sebenarnya. Nah, itu jadi bisa jadi kalaupun kita buatnya tadi 1 molar di awal, bisa jadi ntar justru setelah distandarisasi akan kurang dari 1 molar gitu. Jadi nggak pas 1 molar. Nah, nilai yang tidak pas itu katakanlah ternyata dapatnya 0,48 molar. Ini misal ya. Nah, ini yang kamu pakai akhirnya untuk menghitung kadar cuka nanti di percobaan. Kadar asam asetat di dalam cuka itu gitu. Makanya di percobaan kedua itu kamu diminta untuk titrasi ulang kan. Titrasi si cukanya menggunakan NaOH yang udah distandarisasi. Nah, di sini ingat ya ada reaksi yang terjadi ya, bahwa
Asam cuka itu kan CH3COOH sebenarnya. Ada kandungan asam asetatnya. Jadi aqueous ditambah sama NaOH. Aqueous. Ingat, kalau ada reaksi antara asam sama basa tuh hasilnya apa? Ya, hasilnya pasti ada garam ya. Berarti CH3COONA ditambah H2O. Ada garam tambah air gitu kan. Nah, prosesnya sama aja. Jadi kita pakai titrannya adalah NaOH yang ada dalam buret. Kemudian yang dalam Erlenmeyer itu diisi sama cuka, sampel cuka itu. Nah, tentu cuka juga ada volumenya kan berapa. Konsentrasinya kita tanya, dicari gitu. Nah, NaOH ini sekarang sudah jelas konsentrasinya berapa. M dari NaOH-nya adalah 0,48 molar, hasil dari standarisasi sebelumnya. Ini in case 0,48 ya. Artinya ini bisa menyesuaikan sama percobaan kamu. Nah, volumenya yang dipakai berapa? Yang dipakai nanti sampai. Nah, karena nanti dalam cuka juga ditambah indikator PP. Jadi kamu titrasi sampai nanti warnanya merah jambu. Kamu berhenti di sini. Nah, setelah berhenti dapat volumenya sekian. Kamu hitung pakai rumus tadi lagi. Jadi V dari cuka dikali M cuka kali N cuka sama dengan V dari N dikali M dari NaOH dikali N dari NaOH. Nah, volume cukanya yang dipakai di Erlenmeyer misalnya katakanlah berapa gitu ya. M-nya ditanya. Jadi ini yang kamu hitung sekarang gitu ya. N-nya gimana? Asam cuka itu CH3COOH kan, asam asetat. Kalau di ionisasi jadi apa? CH3COO- tambah H+. Yang dipakai itu ion asamnya, jadi H+-nya. Jadi 1 juga. Volume NaOH yang kepake di titrasi. Molarnya yang distandarisasi tadi. N-nya berarti tetap 1 kan, NOH-nya. Nah, dapatlah nanti MC-nya sekian. Udah dapat M, kamu tinggal hitung kadar dari asetatnya menggunakan persamaan yang ada di modul. Kamu bisa cek di modul di cara kerja yang keduanya. Itu ada di bagian akhir menghitung kadar dari asam asetat. Nah, itu sebenarnya prinsip proses praktikum pada hari ini. Jadi begini ya proses dari cara kerja hari ini. So far ini aja yang mau saya briefing. Semoga teman-teman semua paham. Kalau ada hal yang didiskusikan lebih lanjut, kita boleh diskusi di kelas atau di next pertemuan. Begitu ya. Thank you. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.